Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana fa ahsana ta'dibahu iyana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuridh dhati was sirri sari fi jamil asma'i was sifati wal dhawat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kami hamba yang hina berkunjung dan bertemu para kiai dan para saudara-saudara seiman. Semoga nikmat ini Allah kekalkan sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya banyak di sini disebutkan kalam-kalam ulama, tapi khawatir teksnya ketinggian. Kalimatnya agak horor-horor ini. Maka saya tutup aja kitabnya ya. Kita kembali ke makna yang lebih ringan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Surah Al-Baqarah nih. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ini hafizah semua ini. Bikin saya jatuh cinta ini. Jatuh cinta nurnya ya. Fadhkuruni. Ini kita sebut jatuh cinta, yang muda-muda udah langsung cemburu Kiai. Saya jadi takut nih Kiai. Fadhkuruni. Maka sebutlah, ingatlah aku. Azkurkum. Aku pasti ingat kamu. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Allah itu dalam sifat 20, sifat kedua, apa sifatnya? Allah wujud, qidam, baqa. Sifat 20 ya. Ini sederhana aja. Qidam, apa arti qidam? Bukan ngidam loh ya Mbak ya. Ada yang ngidamin si Mas di samping? Nggak ada. Yang adanya yang di atas panggung. Allah qidam. Apa arti qidam? Terdahulu. Apa maksud terdahulu? Tidak ada. Masya Allah. Orang Jawa Timur jago ngaji sifat 20. Alhamdulillah. Sekarang diaplikasikan qidam ma la yasbikuhu atau man la yasbikuhul adamu. Yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tiada. Maksudnya apa? Selalu. Salah satu makna al-qidam alladzi la yataghayyar, yang tidak pernah berubah-ubah. Kenapa mas-mas mbak-mbak ini berubah-ubah? Dulu cantik, dulu tampan, sekarang dulu gan apa? Sekarang jadi genteng. Dulu Masya Allah pipinya seperti baby. Sekarang mulai riput. Mulai turun, wajar, sudah lama dipakai. Dulu giginya utuh, sekarang sudah ada yang dulu duduk-duduk begini nggak masuk angin, sekarang duduk bentar masuk. Alhamdulillah ini berkah bersama, belum ada yang masuk angin. Paling yang kentut diam-diam itu sudah ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allah tidak pernah berubah. Kenapa? Al-mutaghayyir hadis. Yang berubah-ubah itu makhluk. Kalau Allah tidak pernah berubah, maka sekali Allah menyebut nama kita, selama-lamanya kita disebut. Nyambung gak? Sekali Allah menyebut kekasihnya, selama-lamanya si kekasih disebut. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku sebut kamu. Kalau aku hamba menyebut Allah, pasti sekarang sebut nanti lupa, sekarang sebut nanti tertidur. Bahkan lagi istighosahan aja ada yang ngorok tadi ya. Gitu ya. Ya zahir, untuk nama az-zahir enggak ada ya. Tadi cuma dimulai dari batin. Ayo gimana? Nyambung gak? Itu ngomong hakikat yang paling ringan. Malam ini itu yang paling ringan. Ya, pakai sifat 20. Manusia berubah-ubah, makhluk. Allah tidak berubah-ubah. Manusia sekali menyebut, sekali lupa, sekali berzikir, sekali lalai. Betul? Allah sekali menyebut, selama-lamanya menyebut. Allah sekali mengingat kita, selama-lamanya mengingat kita. Tapi kata Sayyidina Nabi SAW, ala ma khalallahu batila. Hadis Bukhari. Ketahuilah selain Allah itu batil, tiada bermakna. Nah, coba perhatikan. Ala ma khalallahu batila. Hadis sahih Bukhari. Ini syairnya Nabi SAW. Ketahuilah ala ma khala, selain Allah batila, batil, sia-sia, tiada, binasa. Maka karena kita, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, ada karena diadakan. Ini terjadi sendiri apa dijadikan? Siapa yang ngomong nih? Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal. Jadi wujud kita ini diwujudkan kalau Allah wujud qiyamuhu binafsi, sendiri. Nggak perlu campur tangan lain. Kalau kita zikir mesti ditalkin ke Allah, zikir tidak perlu mentalkin dan ditalkin. Karena dia maha sempurnanya Allah tidak memerlukan yang lain. Sempurnanya hamba kalau dia terhubung dengan yang maha sempurna. Kalau dia mengaku dirinya tidak sempurna, baru Allah sempurnakan si hamba. Maka selevel Imam Ghazali punya mursyid, punya guru. Apalagi cuma kayak orang saya ini. Nah, kembali ke ayat itu. Fazkuruni, sebutlah aku. Maka kalau dimaknai, sebutlah aku sampai dirimu merasakan, menyadari bahwa engkau itu tiada kecuali aku yang mengadakan. La ilaha, baru sah baca la ilaha illallahnya. Tiadalah aku kecuali ciptaan engkau. Tiadalah aku kecuali nur engkau. Namun kata Imam Ahmad Al-Qattani, apa kata beliau? Innama yanzurullah tabaraka ta'ala qalba habibihi. Allah hanya memandang, menyebut nama kekasihnya, qalbu kekasihnya. Siapa nama kekasihnya? Siapa nama kekasihnya? Sallallahu alaihi. Allah hanya mandang kolbu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kolbunya tidak pernah lalai kepada Allah.
Kenapa Allah belum pandang kalbu kita? Nah, ini yang hadir ini. Kenapa Allah mau belum mandang kita? Karena kalbu kita masih bercampur namanya dengan nama selain Allah. Ini Mas, nih saya kasih tahu nih Mas ya. Nih rahasia kita cowok-cowok ya. Ini istri kita ya, perempuan-perempuan ini, itu mata kita ngelirik cewek lain aja nggak ridho loh Mas. Benar nggak Bu? Walaupun boleh secara syar'i ya, 4 itu boleh kan? Tapi nggak ridho, cemburu dia. Dan di dalam hadis qudsi disebut innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu. Nah, sifat itu yang diberikan sedikit ke emak-emak itu, ke mbak-mbak ini ya. Makanya mbak-mbak ini kalau suaminya ngelirik dikit, padahal ngelirik dikit doang kita salah coba. Ya, gimana lagi? Tanda cinta begitu ya. Jadi bapak ibu ini kalau dekat-dekat istri jangan ngelirik istri yang lain ya. Jangan ngelirik mbak-mbak yang lain. Nanti pulang-pulang bisa-bisa piringnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya. Nabi Muhammad SAW lagi di majlis. Itu majlis itu di rumahnya, di tempat wilayahnya Sayyidah Aisyah. Tahu-tahu ada ibunda istri Nabi yang lain ngirim makanan. Itu sama Sayyidah Aisyah diapain? Pura-pura dilepasin, jatuh. Pecah loh Pak. Nabi marah nggak? Nah, karena kita ini bukan Nabi, kita marah kalau istri kita cemburu. Kamu cemburu aja. Karena nggak yakin aja ya. Maklum kami bukan Nabi. Nabi Muhammad senyum nggak? Senyum. Apa kata beliau? Gharat ummukum. Ibunda kalian, Sayyidah Aisyah sedang cemburu. Tapi hukum fikih berlaku, hukum syariat berlaku. Mecahin piring orang ganti. Maka Nabi bilang, wahai istriku, ganti. Tetap aja gantinya dari sakunya baginda Rasulullah SAW. Tapi diajarkan istrinya, kamu tanggung jawab. Kamu tanggung. Jadi nafkahnya baginda Rasulullah SAW disuruh kamu kembalikan piring yang utuh kepada istri yang ono. Berat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kiai-kiai ini mencita-citakan itu tapi nggak kesampaian. Ya. Karena makomnya makom al-khauf. Al-khauf itu at-takut. At-taqwa. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Allah itu maha cemburu. Maka Allah itu hanya ridha memandang qalbu baginda Rasulullah SAW. Qalbu kami aja gak diperhatiin. Gak masuk. Kecuali qalbu guru-guru kiai-kiai hamba-hamba yang dia sudah fana dalam cinta qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qalbu ini mesti terhubung, terikat dengan qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Caranya 3. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, mengkaji tentang beliau. Makanya perlu selain baca maulid, baca apa? Makna maulid. Itulah sejarah. Semoga para kiai berkenan, ini sedikit 2 hari, 3 hari lagi kita akan masuk Rabiul Awal, menceritakan kisah-kisah baginda. Ambil dari kitab, syarahkan. Walaupun itu sudah diceritakan 30 kali, kalbu pencinta Rasulullah tidak akan pernah bosan. Benar nggak? Adakah kita yang bosan dengan Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Buktinya dari dulu Barzanji dibaca nggak ada yang bosan. Namun lebih indah lagi jika isinya dikupas. Saya kupas sedikit doang tentang nur yang disifati bitaqaddum wal awwaliyah. Dari kemarin, dari dulu tahun berapa yang kita kaji cuma Nur Muhammad al-Mausuf bitaqaddum wal awwaliyah.
Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, yang diangkat Allah derajatnya cuma qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dalam surat Al-Insyirah. Kami angkat bagi engkau wahai Muhammad zikraka, sebutan namamu, sebutan sifatmu, sebutan zatmu, sebutan cintamu. Maka semua orang yang kolbunya terhubung kepada kolbu baginda, itulah mereka yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pengen viral. Cukup kolbunya terhubung dengan Nabi yang sangat viral. Tidak usah capek-capek minta orang, ya tonton ya channelku, like ya statusku, nggak perlu. Cukup kolbunya diupdate dengan status cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kolbu-kolbu yang begitu akan disertakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, Sa'adah Al-Qattaniyah yang mereka mengatakan tariqatuna tariqatul Ahmadiyah al-Muhammadiyah. Apa kata mereka? Jika ingin engkau merasakan ta'alluq, kaitan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah SAW, maka pintunya hanya qalbu Rasulullah SAW. Ya. Yang pernah bertemu Allah siapa? Enggak ada nabi yang ketemu Allah, cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi yang langsung dengan fisiknya diundang ke arasy Allah. Nabi siapa? Nabi Musa enggak pernah. Nabi Musa nur Allah, Allah tajallikan pada jabal, kepada gunung, itu gunung hancur. Coba bayangkan orang Malang, di Malang ada gunung apa tuh namanya yang bagus itu? Ya, sampingnya lagi tuh Bromo itu ya. Bayangkan dua gunung tadi hancur. Dahsyat gak nurnya Allah? Kata Sidi Ahmad Al-Idrisi, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, apa kata beliau? Murid dari Sidi Abdul Aziz Dabbagh, ya, Mujaddid Syaziliyah yang buat thariqat baru namanya Idrisiyah, Ahmadiyah. Allah ketika bertajalli menampakkan nurnya kepada bukit Tursina, gunung Tursina, itu nur yang ditampakkan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditunjukkan kepada bukit gunung itu apa? Tursina, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nur Muhammad. Nabi Musa pingsan. Pingsan itu menurut orang kedokteran. Kalau orang ahli zikir enggak, itu disebut fana. Makanya ketika bangun beliau tambah mantap bertuhannya dan mengatakan maha hebat engkau ya Allah. Sungguh dahsyat engkau ya Allah. Ikut ketika beliau sadar. Disebut al-fana al-musawi. Apa istilahnya? Al-fana ya nggak apa-apa lah sesekali dapat istilah-istilah aneh ya. Itu udah jadi bahasa Indonesia, fana Musa, al-fana al-mu. Gampang toh? Kenapa diperumit? Ya karena orang nggak mau paham dan tidak mau memahamkan kepada orang lain. Ya. Mau selama-lamanya belajar Nabi cuma itu aja? Mau? Pasti nggak mau. Mesti ada tambah. Nah, jadi cara ikut Nabi, cara merasakan ta'alluq ke Nabi, gimana caranya tadi? Pertama apa? Yang kedua, kaji tentang sosok yang disolawatin. Yang ketiga, mutaba'atun, ittiba. Mengikuti ma'al hubbi wal uns, dengan penuh rasa cinta. Kalau orang cinta ikut Nabi bukan bernegosiasi. Aku ikut ini dapat apa? Kalau aku salawat ke Nabi bisa beli mobil nggak? Gitu. Kalau aku baca salawat nariyah bisa sembuh nggak? Kalau masih begitu, itu salawatnya hanya bermanfaat di bumi, tidak bermanfaat sampai ke akhirat. Mau salawat kita cuma di bumi? Mau sampai ke akhirat nggak? Nanti kalau orang nagih-nagih sholawatnya untuk di bumi, di akhirat kita minta syafaat. Apa kata baginda? Hai umatku,
Bukankah aku sudah beri hajatmu waktu di dunia? Di akhirat gak dapat lagi. Maka solawat, kalau orang ngaji Nabi, solawatnya akan berubah dari solawat mencari rahasia pahala kepada solawat cinta. Salawatul hub, salawat penuh cinta. Seperti suami cinta kepada istrinya, orang tua kepada anaknya. Dia mencinta tanpa pamrih. Ini hati-hati orang tua. Kalau membesarkan anak, ingin anak itu membalas, itu belum ikhlas. Supaya nanti anak berbakti, itu belum supaya nanti anak bisa balas budi, itu belum. Sama nih ya, sama. Kita bantu orang, ingin dapat kalimat terima kasih, itu belum ikhlas. Pasti semua pernah punya jasa. Saya yakin, benar ya? Tiba-tiba orang yang kita bantu, yang jasa kita dipakainya, dia tidak berterima kasih. Tersinggung gak? Sedih gak? Iya, pantesan ya. Karena belum coba orang kalau sudah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah cinta, jasanya banyak, tidak minta dibalas. Saya mau tanya lagi, kita kalau salawat, itu manfaatnya untuk Nabi gak? Nabi gak perlu salawat kita. Nabi gak butuh salawat kita. Terus salawat itu untuk apa? Salawat itu cuma untuk dapat kelimpahan isi kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kita ini nggak semuanya dapat darah Nabi, semoga semuanya dapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu caranya cuma dengan bersolawat. Ya. Kalau cinta pasti ingat, benar nggak? Benar? Kepikiran mulu nggak? Atau kepikiran yang lain? Karena belum cinta Allah, dalam sholat belum ingat Allah. Dalam sholawat belum ingat Rasulullah, masih ingatnya mobil, kerjaan. Nah itulah, mohon maaf nih Bapak Ibu ini datang ke Kiai, pasti ngomong gini, Pak Kiai doain saya beli rumah. Pak Kiai mohon ijazah supaya bisa beli mobil. Pak Kiai mohon ijazah sholawat supaya badan sehat. Untuk pemula gak apa-apa. Masa dari dulu udah tahun 90-an begitu, tahun 2000-an masih begitu. Kayak orang kelasnya kelas 1 abadi. Mau kelas 1 abadi? Saya gak mau. Pasti kita mau naik. Maka rohani ini pengen naik. Pasti ada yang halang-halangi. Ya gak apa-apa, yang menghalangi ini salah faham. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, ini sudah jam berapa ini? Oh, udah 10:30. Udah lewat. Dikit lagi lah ya. Fazkuruni, sebutlah aku. Ya. Ini saya dapat satu penjelasan dari guru saya, dipercaya atau tidak. Ada namanya ilmu huruf. Apa? Ilmu huruf ini Allah buka dari alif lam mim. Ada huruf, satu huruf pun bermakna. Ada huruf ya. Yasin, benar nggak? Yasin itu nama siapa? Nama tetangga. Oh, nama siapa tadi? Wah, dahsyat. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau baca Quran, Yasin, itu sirkan di hati sallallahu ala Muhammad. Toha. Tadi ada Mas Toha ya? Itu tuh Mas Toha Sahibul Bait. Katanya sampai buat WC saya datang. Buat WC disambungin ke belakangnya. Semoga Allah berkahi rumahnya dan usahanya, amin. Keluarganya semuanya, amin rabbal alamin ya. Semua orang yang bantu beliau ya.
Toha itu nama Rasulullah SAW. Dan ulama kita di kitab-kitab sudah buka rahasia ini. Cuma tidak semua orang baca kitab, walaupun profesor. Nih Pak K pasti heran. Ada profesor negur saya waktu saya pulang kampung. Apa kata si kiai? Saya kata profesor, kalau huruf muqatta'ah alif lam mim toha yasin ini hanya Allah yang tahu maknanya, nggak usah dicari tahu. Yang cari tahu dia akan mendapatkan tahu. Enggak, dia ngomong gitu aja. Gak boleh cari tahu. Nah, ini namanya Profesor Jalaliyah. Marah aja bawaannya. Setiap kali ngajar marah. Setiap kali ceramah marah. Mau negur orang aja marah. Mau kata rindu aja marah. Ketemu aja, kamu jarang pulang. Jalaliyah. Pernah ketemu teman gitu gak? Jarang ketemu terus kita dicubit sama dia. Ya. Gituin. Pernah digituin gak? Oh, saya punya teman-teman dan guru begitu ya. Kadang-kadang ibu kita begitu. Sekali-sekali pulang dicubit ya. Pernah gitu gak? Wah, senengnya yang masih punya ibu ya. Kalau gak cari ibu lagi katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya sampaikan, Prof, baca kitab tafsir nggak? Nggak usah yang tinggi-tinggi, tafsir Ibnu Katsir cuma 2 atau 4 jilid, kantung penerbit. Itu dijelaskan mana alif lam mim. Alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Yasin ismu min asma'in nabi. Nama dari Nabi Muhammad. Di kitab-kitab tafsir ada. Kitab tafsir basic menyebutkan. Namun karena ulama berbeda pendapat, Imam Jalaluddin Asyuti di kitab kecil Jalalain mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya, tapi di kitab lain kan beliau jelaskan maksudnya. Maka fazkuruni. Nah, di situ ada ya. Fazkuruni. Maka ingatlah aku. Karena yang pernah bertemu sang aku itu hanya sang hamba. Siapa yang pernah bertemu sang aku? Sang hamba. Nama buminya Muhammad. Nama langitnya Ahmad. Begitu kata Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, ternyata diambil dari hadis Imam Tabarani. Ya, manismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad. Yang namanya di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Makomnya Abdullah, hamba Allah. Karena makomnya hamba, maka pintu untuk terhubung hati kepada Allah menjadilah hamba. Mudah toh? Rumit gak jadi hamba? Mudah. Tadi bersyahadat sudah jadi hamba. Katakan, ya Allah, aku bersaksi, aku ciptaanmu. Maka sah jadi hamba Allah. Mudah. Namun maukah istiqomah? Istiqomah mengulang-ulang syahadat. Ulang pagi, bangun tidur. Mau tidur, ulang syahadat yang tadi. Jangan cuma ngulang status di Facebook, di Instagram. Nanti jadi hamba face. Ya, kalau mau meninggal buka dulu Facebooknya baru meninggal. Mau begitu? Karena yang pernah bertemu Allah itu Nabi Muhammad SAW. Sekali bertemu selama-lamanya dia bertemu. Maka Nabi Muhammad SAW lebih tinggi maqamnya dari semua malaikat. Karena malaikat Jibril pun hanya mendengarkan suara. Tidak pernah bertemu yang punya suara. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW rufi'a ila arsyihil ula, diangkat ke makom arasnya, yang mana Jibril hanya boleh sidratul muntaha. Jika dia maju dia terbakar. Jibril pun tahu diri, masa kita tidak tahu? Karena Jibril tahu, maka beliau selalu bersolawat kepada baginda. Solawat inilah yang disebut oleh para ulama solawat Jibril.
Jibril aja sholawat. Bunyi sholawatnya apa? Sallallahu ala. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena hanya beliau yang ketemu, kolbu ini harus terhubung ke kolbu beliau, baru mampu merasakan Allah itu wahidul ahad. Maka mustahil orang tidak terhubung kepada kolbu Rasulullah, tidak terhubung dengan syariat Rasulullah, tidak terhubung dengan cinta Rasulullah, merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Nabi itu kenapa doyan sholat? Karena kolbunya penuh dengan nama Allah. Jadi penuhilah kolbu dengan nama Rasulullah, nanti kolbunya penuh dengan nama Allah. Kalau udah kolbunya penuh dengan nama Allah, itu kita doyan sholat, doyan sholawat, doyan zikir, nggak berat. Malam ini alhamdulillah sudah doyan pengajian, alhamdulillah. Semoga ke depan doyan sholawat, doyan syahadat. Ini sebagai kesimpulan. Fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Sholawat kepada kekasihku, aku sholawat kepadamu. Ya, begitu di hadis, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya berlipat-lipat, yaitu 10 kali lipat. Ya. Atau apa kata Imam Sidi Ahmad Rifai dan Imam, kalau ini kalimatnya khusus, Sidi Ahmad Mustafa Al-Alawi. Apa kata beliau? Solawat itu ada 3. Solawat yang mengeluarkan manusia hamba dari kegelapan syirik kepada iman. Itu yang maka kalau orang solawatan masih suka syirik, berarti solawatnya belum berbuah. Yang kedua, solawat yang mengangkat dari iman kepada yakin. Rata-rata kita ini sudah beriman tapi kurang mantap yakinnya. Sehingga yang yakin itu cuma dukun. Betul nggak? Dukun yakin, kiai kurang yakin. Kenapa? Dukun tirakatan, kiai membid'ahkannya. Harusnya kiai bertorikot untuk mengimbangi karena di torikot ada tirakat. Ya. Tapi kalau kiai mau tidurnya pakai TikTok gimana tuh? Makanya wajar doanya nggak mustajab. Ustadz nggak lagi ampuh doanya karena Allah telah cemburu darinya. Dan yang terakhir, salawat yang yukhrij. Kalau tadi minaz zulumat ila nurul iman, dari iman kepada iqan. Yang ketiga, minal iqan au yaqin ilal ayan atau syuhud. Dari yakin menjadi menyaksikan. Menyaksikan Allah tidak mungkin pakai mata, karena Allah latif, halus. Yang pernah menyaksikan Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang telah menyaksikan nur Nabi, kebaikan Nabi, kelebutan Nabi dalam dirinya, barulah dapat merasakan nyatanya Allah yang maha zahir. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, memberkahi semua kiai yang hadir, semua jamaah yang hadir, semua rizkinya diberkahi Allah. Jika ada penyakit, semoga Allah segera sembuhkan. Jika Allah tidak sembuhkan, semoga diberikan yang terbaik. Apapun masalahnya, semoga Allah mudahkan. Apapun urusannya, semoga Allah mudahkan. Bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, Ya Azim, Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jika hati kami tadi kurang cinta kepada baginda Rasulullah, maka malam ini ubahlah hati yang kurang cinta menjadi lebih cinta kepada beliau. Allahumma ya Allah, jika di kalbu kami ada kegelapan, maka ubahlah menjadi cahaya. Ya Allah, jika rumah tangga kami kuranglah lembut, masih ada sikap yang kasar, masih banyak pertengkaran, fa'alif baina qulubina, maka lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan rumah kami adalah sorga kami, sorga yang Engkau segerakan di akhirat. Baiti jannati. Ya Allah, ya syakur, ya syakur, wahai yang maha berterima kasih, anugerahilah rasa terima kasih dalam kalbu kami, sehingga kami melihat semua nikmat ini adalah nikmat Engkau. Bahkan kami mampu bersyukur pun karena Engkau yang menggerakkannya. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bihubbi nabiyyika Ahmad, nabiyyika Muhammad. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, kalbu kami tidak pantas Engkau pandang, kalbu kami tidak pantas Engkau lihat. Kalbu yang pantas Engkau pandang hanya kalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan malam ini ya Allah, mulai detik ini ya Allah, izinkan kalbu kami terhubung kepada kalbu mulia, kalbu baginda. Meskipun kalbu kami penuh dengan dosa, meskipun kalbu kami penuh dengan maksiat, meskipun kalbu kami masih ada penyakit-penyakit. Allahumma ya Allah, afid alaina nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, diri kami yang gelap ini, pikiran kami yang masih kotor ini, kalbu kami yang masih terhijab ini, berilah, terangilah, bersihkanlah dengan cinta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Razzaq, ya Razzaq, farzuqna farzuq ahla biladina. Ya Allah, berilah rezeki orang-orang di negeri kami, berilah rezeki orang-orang yang di dekat kami, berkahilah rezeki orang-orang yang ada di negeri kami, wabil khusus orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tapi kami juga memohon ya Allah, rizqal istiqamah, rizki yang abadi, yaitu rizki istiqamah. Jadikan kami istiqamah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedetik pun ya Allah, jangan cabut rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti jika hendak berpisah ruh dengan badan ya Allah, nyawa dengan tubuh ini ya Allah, maka tetapkan, tambahkan, limpah ruahkan cinta baginda Rasulullah SAW di dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil thaqalain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.